Silakan. Enggak, keluhannya kalau di Saudi itu suka gatal-gatal. Seluruh Badan suka tubuh. gatal-gatal. Tapi kalau pulang ke Indonesia suka kesurupan. Oh. Kesurupannya apa Ibu Yayah? Kesurupan kalau kata yang di rumah itu kesurupannya Ibu Yayah apa? Ngomongnya apa Mas? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sama. Satu saja tujuannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti walaupun kita hidup berdampingan sebagai manusia dengan makhluk jin, tujuannya satu, hanya beribadah kepada Allah. Bukan kita meminta tolong kepada jin, itu berarti sama kita meminta tolong kepada makhluk Allah. Apakah kita lupa dengan doa yang selalu kita baca, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya, kecuali atas izin dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hidup banyak penyakit hati. Di antara sekian banyak penyakit hati yaitu hasad, iri, dengki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, al-hasad yuzilul qalbah. Ternyata iri dengki itu bisa menimbulkan penyakit hati. Orang kalau sudah sakit hati kemudian dia bekerja sama dengan jin, maka apapun akan dia lakukan. Sihir, teluh, santet dan lain sebagainya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah, bahkan beliau pernah disihir oleh seorang Yahudi. Apalagi kita sebagai seorang manusia. Makanya kita senantiasa berdoa, wa min syarri hasidin idza. Kita minta perlindungan kepada Allah kalau memang ada orang yang iri dan dengki kepada kita. Subhanallah, tentunya di dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu wa in hadza illa sihrun mubin. Ternyata yang namanya sihir itu benar-benar boleh memungkiri. Begitu bahaya ketika orang melakukan sihir, berarti dia sudah bersekutu dengan jin, dan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika kita menduakan Allah, inna syirkal. Kembalikan segala permasalahan hanya kepada Allah, bukan kepada jin, bukan kepada Subhanallah. Selama ini senantiasa dia mengikuti. Mudah-mudahan sedikit kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Zaki Mirza. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Pagi-pagi sudah bawa gorengan, pagi-pagi sudah memberikan tausiah kepada kita. Story ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi orang tuh karena iri, karena nggak suka melihat orang bahagia melakukan kemusyrikan. Iya benar. Ya Allah, masih ada ya tahun 2020 seperti itu. Banyak. Tapi insya Allah kita kikis sedikit demi sedikit dengan acara ini ya. Mudah-mudahan insya Allah ya diizinkan Allah. Insya Amin ya Allah. Allah. Silakan kita duduk kembali. Siap. Nah, hari ini banyak sekali bintang tamu. Hari ini banyak sekali yang bercerita dan menyampaikan kebaikan. Tadi Mbak Firda Razak mengatakan katanya sudah ngobrol dengan Ustadz, sudah didoakan, kemudian ada sebuah perubahan. Dan ini tidak hanya Mbak Firda Razak saja, banyak sekali yang sudah terbantu oleh Ustadz Danu. Nah sekarang kita akan terhubung dengan seseorang yang pernah ada di acara ini, pernah mempunyai masalah, dan kita akan bertanya mengenai bagaimana perubahannya ya. Oke, tapi sebelumnya kayaknya kita akan terhubung dengan
seseorang yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz mungkin, ya? Ya. Oke. Kita akan memilih seseorang yang sudah terpilih untuk menyampaikan pertanyaan untuk Ustadz Danu. Oke, kita pilih ya. Oke, di sana sudah berharap-harap cemas. Assalamualaikum. Oh, masih di unmute dulu Ibu semuanya. Oke, di unmute lagi. Nontonnya pada tegang banget sih masuk TV ya. Senyum sedikit senyum. Oke, saya pilih Ibu Yaya. Bu Yaya Nurjen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yaya, Iya, Kak Ustaz, Irfan. kasihan pegel liatnya. silakan. Nama Ada saya, ya saya kan sekarang di Saudi, di Riyadh tepatnya. Permasalahan saya di Saudi itu suka gatal-gatal, Pak Ustadz. Ya. Bu Yaya, maaf itu di unmute lagi Bu Yaya. Maaf ya pemirsa saya, namanya juga kan ini new normal. Masih Oke, Bu Yaya di mana Bu Yaya tempatnya? Saya di Saudi Riyadh. Oh di Saudi, kerja di sana. Ya. Iya. Sudah berapa lama? Saya udah bolak-balik dari 2010. Oh masa udah 10 tahun. Bolak-balik. Ya. Sehat ya Bu Yaya ya. Ada mau jadi sampaikan? keluhannya- Silakan. Keluhannya kalau di Saudi itu suka gatal-gatal. Seluruh Badan tubuh. suka gatal-gatal. Tapi kalau pulang ke Indonesia suka kesurupan. Oh. Kesurupannya apa Ibu Yaya? Kesurupan kalau kata yang di rumah itu kesurupannya Ibu Yaya apa? Ngomongnya apa maksud saya? Almarhum keluarga. Jadi ganti-ganti. Kadang-kadang almarhum bapak saya, nanti kakek saya, jadi gantian gitu. Ngomongnya apa? Kalau di- Ngomong pada waktu kesurupan itu intinya apa? Intinya kemana? Walaupun itu entah kakek, buyut, siapa itu inti ngomongnya kemana? Nangis sakit saja. hati katanya. Sakit hati gitu. Sakit hati. Oh sakit hati, kenapa sakit hati katanya? Katanya saya nggak bisa ngomong. Semenjak saya beli rumah itu, beli Apa? rumah baru itu, terus Ah, beli rumah baru itu di situ, terus saya tuh sering kesurupan. Saya pergi ke Saudi, gatal-gatal, balik lagi ke Indonesia kesurupan lagi gitu. Jadi saya di Indonesianya cuma 1 bulan paling lama. oh gitu. Di Indonesia 1 bulan. Kesurupan. Kesurupan. Tapi kok ke Saudi nggak kesurupan tapi gatal-gatal gitu ya? Gatal-gatal badan setiap hari 1 kali, 1 jam sehari. Oh, kalau kesurupan di rumah apa? Di luar nangis itu kalau nangis kan katanya ayahnya atau Nangis. kakeknya. Hanya nangis saja. Hanya nangis saja, sakit hati gitu dia bilang sakit hati gitu ya Bu Yaya. Halo Bu Yaya. Bu. Iya gitu doang. Tapi pernah saya mimpinya dikekepin sama hitam berbulu. Apa? Oh dikekepin hitam berbulu. Aduh, ih. Iya, oke, paham saya. Oke. Bu Yaya coba ya kita bahas tapi bersama. kalau- Ya, Ya udah. udah oke. Oke, silakan Ustaz. Jadi kayaknya Ibu Yayah ini di dalam tubuhnya ada ilmu keluarga ini. Ah. Jadi ada ilmu keluarga, kemudian kalau gatal-gatal nih kayaknya amalan nih. Jadi beda, ini beda, ada 2 beda. Ada ilmu keluarga, kemudian waktu beli rumah baru kayaknya ada yang masuk ke tubuhnya Bu Yayah. Nah dengan makhluk ini masuk ke tubuhnya Ibu Yayah, ilmu dari keluarganya Bu Yayah yang dulu, entah itu dari orang tua atau dari kakek atau buyutnya, bereaksi. Nah, cuma yang banyak bereaksi muncul itu adalah ilmu dari keluarganya. Tapi yang masuk ini nggak keluar. Makanya saya tanya Mas Irfan tadi, waktu kesurupan ngomong apa? Hanya nangis, hanya sedih, sakit hati, hanya gitu-gitu aja kan gitu. Nah tapi di sini ada, kalau ada kata-kata sakit hati
ada satu sakit hati ini bisa aja satu ada orang yang sebenarnya tidak suka Ibu Yayah beli rumah itu. Jadi dilempar, jadi nggak cuma hanya makhluk aja, tapi dia melempar sesuatu yang menyerang Ibu Yayah cuma tidak dalam bentuk kesurupan yang penuh. Ya. Jadi hanya cuma bilang sakit hati hanya gitu Nangis, aja. sedih. Nangis, sedih. Nah, nangis sedihnya bisa dari ilmu orang tuanya Mas Irfan. Oke. Nah. Tapi ketika jauh dari rumah tersebut ke Saudi, nggak kesurupan tapi gatal-gatal. Bisa aja begini nih. Biasanya orang yang melempar sihir itu kan naruh barangnya di rumahnya Ibu Yayah nih. Naruh barang nih sesuatu nih. Nah, pada waktu Ibu Yayah di situ, ini kayak ada temenan, ada temen yang selalu berani karena ada temennya di situ. Nah, suatu ketika Bu Yayah kan jauh nih. Jadi yang di dalam tubuh Bu Yayah sama barang yang di tempatnya Bu Yayah nggak ada temennya. Jadi Ya. apa namanya? Kangen. Nggak ada Jadi pasangan. jadi di sana dia nggak kesurupan. Iya. Tapi gatal-gatal. gatal-gatal aja, gatal-gatal gitu-gitu aja. Nah sekarang yang harus dilakukan Bu Yayah apa dong? Yang dilakukan Bu Yayah ini ada beberapa macam nih harus didoain nih. Jadi doa pertama itu untuk sihir. Kalau doa sihir didoakan agar orang itu diselamatkan oleh Allah. Nah, itu kan doa kita ya. Apa namanya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang yang berbuat dolim kepada kita dengan sihir itu didoakan agar dia diselamatkan oleh Allah. Doanya itu aja diulang-ulang, satu sihir ke itu. Kemudian yang kedua, ini ada ilmu dari keluarga. Nah, kalau Bu Yayah paham itu ada ilmu dari keluarga, dia harus mohonkan kepada Allah Ta'ala agar ilmu ini dikeluarkan sama Allah. Ya Allah, jika ada ilmu dari keluarga saya, orang tua sebelum saya, dan ilmu ini musyrik, aku mohon padamu keluarkan mereka dari dalam tubuhku. Udah doa begitu aja terus diulang terus menerus ya. Nah dengan diulang ini insya Allah mudah-mudahan ilmu ini mau keluar walaupun tidak langsung ya. Proses. Ada proses tiap hari begitu. Nah di titik ini kemudian ada amalan yang memang betul ada amalan yang keluar dari jalur sunnah. Ya harus didoain. Jadi kalau memang ada amalan yang salah, namanya amalan salah kan banyak yang kita yang tidak tahu ya. Kata ini diamalin nggak taunya itu makhluk. Nah itu juga dimohonkan ampunan, mudah-mudahan dilepas oleh Allah Ta'ala. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi jangan gara-gara takut kesurupan akhirnya nggak pulang ke Indonesia, jangan seperti itu ya. Di sana kerjanya mudah-mudahan Indonesia pengen sembuh, Kak Irfan. betul. Ya. Kita doakan mudah-mudahan di sana juga kerjanya juga diberikan kelancaran, sibuk tapi kalau gatel sempat garuk yang jelas ya, nggak sesibuk itu ya. Oke Bu Yayah, mudah-mudahan ada terjadi perubahan ya. Amin, Kita doakan dari sini Ya, juga. amin. Ya, Terima kasih, assalamualaikum Bu Pak Yayah. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.